warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kami dari Panitia Bawaslu bersama Bawaslu Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta pada kesempatan workshop ini. Pada Ketua KPU Riau, selamat datang dan selamat bergabung. Jadi untuk memulai kegiatan kita pada kesempatan workshop ini, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Rikson Mababan yang dalam hal ini mewakili pimpinan Bawaslu untuk memberikan kata pengantar untuk memulai kegiatan workshop kita ini. Waktu dan tempat langsung saya silakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami muliakan. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang bersedia untuk datang dan bersama kami di sini untuk memberikan penilaian ya kalau dalam undang yang kami berikan sebagai bagian dari tanggung jawab kita bersama stakeholder di Provinsi Riau ini akan menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah khususnya bupati dan wali kota di Provinsi Riau, di mana kami sudah menurunkan standar tata laksana pengawasan yang seyogyanya dilakukan dan kita ingin melihat seperti apa hasilnya. Lalu yang kedua adalah meminta saran pendapat masukan dari Bapak Ibu atas hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh teman-teman kami, oleh aparatus kami di Kabupaten Kota atas fungsi pengawasan yang telah mereka lakukan. Jadi rundown-nya setelah ini kami akan memaparkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh aparatus kami di sini. Setelah itu Bapak Ibu bisa memberikan respon. Harapan kami semakin tajam saran atau kritik dari Bapak Ibu, maka akan semakin baik bagi kami untuk memperbaiki alat kerja atau metode pengawasan yang yang kami buat. Jadi begitu Bapak Ibu ya, maksud dan tujuan kami di sini. Kami akan sangat senang, kami akan sangat legowo jika memang semakin banyak masukan, semakin banyak saran, semakin banyak kritikan, itu menunjukkan bahwa publik, bahwa stakeholder, pemangku kepentingan di Provinsi Riau ini juga aware terhadap kerja-kerja pengawasan. Saya rasa begitu, Pak Pilper. Saya kembalikan kepada Pak Pilper. Terima kasih. Mungkin sekilas ya. Ini beberapa titik rawan pengawasan berkaitan dengan soal dana kampanye. Dan Bapak Ibu sekalian mungkin perlu kita informasikan bahwa dalam konteks pengawasan dana kampanye itu pengawas pemilu berangkat dari titik-titik rawan pengawasan ini. Lanjut Mas. Nah, sumber dana kampanye kita tahu ya, sumber dana kampanye itu sudah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang, oleh ketentuan. Tetapi selalu saja di lapangan kita menemukan ada sumber-sumber dana yang haram gitu ya. Kita bahasakan haram dalam konteks persoalan pemilu kada gitu. Misalnya ada soal mahar politik, ya ini diproses proses pencalonan yang dulu partai ketika mau mengusung itu harus minta imbalan kira-kira begitu. Meskipun ini kasusnya di pencalonan, tapi ini dampaknya di proses dana kampanye karena anggaran yang dimintakan dari calon itu nanti larinya adalah ke biaya kampanye atau bahkan kebutuhan untuk mengoperasionalkan bagaimana kampanye, termasuk misalnya kalau itu diperlukan money politik dan sebagainya, itu dari sini operasionalisasinya. Ini tidak boleh dirubah ke sekarang kemana. Ada yang APK ini, APK yang jatuh begitu dengan Bapak. Saya datang. Sekarang saya orang sebenarnya saya mau masuk Bawaslu. Jadi saya jujur saja. Karena lebih banyak masalah yang bisa dilakukan oleh Bawaslu. Waktu itu APK yang jatuh. Ada aktornya lah ini. Kalau ada tolong tangkap. Dan KPU akan buat suatu. Nah, latarnya kan kita cari waktu ada yang disini yang angin saja. Jatuh. Itu APK yang turun-turun jatuh terus, kan gitu. Kita sampaikan ketua Panwas, anggota Panwas itu ada
Kalau ada aktor kita kejar. Kenapa ini masalah ini? Yang mengganggunya kalau umpamanya adalah terkait uang negara. Jadi harus ini masalah ini. Jadi itu penting itu. Jadi kita harus ada keberanian dan Bu Fitri selalu koordinasi dengan kita juga. Yang berikutnya masalah melibatkan masyarakat atau hal lain saya kira. Kita selalu kalau boleh kekuasaan keempat lah dalam negara ini. KPU dan penyelenggara kekuasaan keempat. Jangan ada legislatif, eksekutif saja. Jika ada kekuasaan keempat. Menurut Pak Sigit kemarin saya setuju. Jadi KPU tidak boleh subordinat yang lain. Tidak subordinat pemerintah. Karena di undang-undang dasar ya. Kalau Pak Sigit bilang di Ekuador, jenderal yang mengawal ketua KPU-nya, kan gitu 6 bulan. Ini harus kita, kalau memang untuk demokrasi bagus. Jadi kita tidak boleh subordinat saya kira. Ini penting kita harus mandiri. Ini penting bagi kami bahwa pendekatan ini harus kita lakukan dengan stakeholder yang lain. Saya kira itu untuk kita identifikasi aktor. Kalau memang benar ya kita harus koreksi laporan anggota publik di KPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizan Asnawi dari UMRI, Universitas Muhammadiyah Riau. Saya melihat bagaimana semua proses dalam pemilu itu kan sudah ada sistem, sudah ada lembaga-lembaga yang dibentuk oleh undang-undang. Sebenarnya kalau kami dari sisi masyarakat, artinya kita di kampus juga bagian dari masyarakat. Dan saya pikir ada yang menarik ya, karena apa? Hasil yang baik harapannya bisa menghasilkan ya kalau pilihan gubernur yang baik, kalau bupati yang baik, dan bahkan kalau presiden yang baik. Kemudian ada pertanyaan apakah sekarang presiden kita sudah baik, dipertanyakan juga apakah kemarin proses itu dilakukan dengan baik. Ini kan jadi tinjauan-tinjauan kita. Yang saya lihat selama ini Mas, bahwa dalam penyelenggaraan pemilu langsung sejak tahun 2004 kalau tidak salah ya Mas ya, 2015 kita belum ada melihat perubahan yang signifikan dari kegiatannya pilgub, kabupaten kota, bupati, wali kota, bahkan presiden sama sekali tidak ada perubahan ya. Saya melihat belum ada memang belum ada koordinasi kerja yang baik. Undang-undangnya sudah ada, aturan-aturan yang dibuat sedemikian rupa sangat bagus. Masalahnya sekarang tidak ada itikat baik dari lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemilu ini, terutama KPU ya. Saya belum melihat itikat baik. Masalahnya juga Bawaslu tidak tegas di sini, ya. Tidak memiliki peranan, ibaratnya memiliki seperti singa ompong begitu. Kalau ada misalnya pelanggaran pilkada. Tetapi inilah yang saya kira sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Mbak Fitri, bahwa semua kelemahan, semua kekurangan ini menjadi tantangan kita untuk tetap berbuat maksimal dalam arti kalau pendekatan kita ini pencegahan ya berarti kita main di hulu gitu ya, main di hulu agar sampai pelanggaran itu terjadi. Kalau toh terpaksa terjadi seperti yang Bapak tadi bilang, karena ini persoalan persaingan, apapun dilakukan maka kita tidak boleh mundur dari kejadian yang kemudian melanggar itu, dan harus ditindaklanjuti sekuat tenaga sepanjang regulasi itu memungkinkan untuk dilaksanakan. Saya kira demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.